Jadi Bali United di musim ini pasti bakalan beda banget permainannya sama Bali United di beberapa musim kebelakang. Strategi guling-guling yang banyak kalian kenal kayaknya udah nggak akan berlaku lagi di skuad yang sekarang. BRI Super League sebentar lagi dimulai. Beberapa tim udah siap banget buat mulai kompetisi dengan ngumumin skuad resmi mereka untuk mengarungi kompetisi BRI Super League musim 2025-2026. Per video ini dirilis, beberapa klub kayak PSIM Yogyakarta, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Malut United, Persijap Jepara, sampai Bali United udah resmi launching skuad mereka. Nah, salah satu klub yang paling menarik buat kita bahas sekarang adalah klub asal Pulau Dewata yang udah punya 2 gelar juara Liga Indonesia, yaitu Bali United. Kenapa menarik? Karena Bali United sekarang datengin banyak pemain, bahkan pelatih yang bener-bener berkualitas. Kualitasnya juga bukan main, bang. Banyak dari mereka yang udah punya pengalaman main di kasta teratas salah satu liga top Eropa, yaitu Eredivisie. Sampai pelatih baru mereka juga didatengin langsung dari klub Eredivisie. Artinya Bali United bukan pakai pelatih yang usang, yang taktiknya udah nggak kepake, yang udah habis masa kejayaannya di Eropa. Bukan, bang, bukan itu. Tapi mereka bener-bener datengin pelatih yang masih fresh dan punya intelektualitas yang mumpuni tentang sepak bola modern sekarang. Bahkan hasilnya kemarin di laga uji coba lawan PSIM aja gak nanggung, karena mereka berhasil menang dengan skor mencolok, yaitu dengan skor 6-0. Gua tahu itu cuma laga uji coba dan gak bisa kita jadiin parameter pasti buat ngukur kekuatan Bali United yang sekarang. Maka dari itu, di video kali ini gua mau bahas faktor apa aja yang bisa bikin Bali United layak buat jadi saingan kuat peraih gelar juara BRI Super League musim depan. Karena nyatanya kekuatan Bali United ini bener-bener harus diwaspadai sama tim lain yang punya ambisi juga buat juara atau buat finish di papan atas kayak Persib Bandung, Dewa United, Persija Jakarta, dan lain-lain. Harapannya dengan video ini bisa ngasih referensi buat pemahaman kalian terkait kekuatan dari Bali United itu kayak gimana. Dan buat fans klub lain harapannya juga biar kalian bisa lebih aware pas Bali United mau lawan klub jagoan kalian. Oke? Kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Kita buka obrolan kali ini dengan bahas kekuatan dari Bali United itu kayak gimana. Jadi Bali United di musim ini pasti bakalan beda banget permainannya sama Bali United di beberapa musim kebelakang. Strategi guling-guling yang banyak kalian kenal kayaknya udah nggak akan berlaku lagi di skuad yang sekarang. Karena pelatih mereka sebelumnya yaitu Stefano Kugura atau Coach Teko udah resmi diganti sama pelatih asal Belanda yaitu Johnny Jensen. Yang mana Johnny Jensen ini ditransfer langsung dari klub Eredivisie yaitu PEC Zwolle. Klubnya pemain timnas Indonesia Eliano Renders. Artinya pelatih ini bukan pelatih sembarangan, bang. Dia punya pengalaman yang benar-benar tinggi banget di level sepak bola teratas Eropa. Terus untuk skuad mereka musim ini berkekuatan 30 pemain. Dan menariknya nggak kayak klub lain dan Bali United biasanya. Karena ternyata mereka di musim ini gak maksimalin kuota pemain asing. Mereka cuma rekrut 7 pemain asing doang. Tapi yang gua lihat memang secara kuantitas masih kurang dari kuota yang diperbolehkan buat direkrut, yaitu 11 pemain asing. Cuman yang perlu di-highlight di sini adalah strategi Bali United ngerekrut pemain asing kali ini bukan mentingin kuantitas, tapi mereka justru mentingin kualitas. It's okay jumlahnya sedikit, tapi kualitasnya potensial banget buat ningkatin atau ngangkat performa Bali United. Kenapa gua bilang gitu? Karena pemain yang mereka rekrut bukan pemain sembarangan, bang. Mulai dari pemain dengan market value termahal yaitu Tijmen Gopel, pemain asing asal Belanda yang punya market value 12,17 miliar rupiah. Terus ada juga pemain yang langsung ditransfer dari klub Eredivisie. Artinya pemain ini kualitasnya tentu gak main-main. Punya pengalaman yang tinggi juga di sepak bola Belanda. Mereka adalah Mike Hoopmeyer, kiper asal Belanda yang sebelumnya main di PEC Zwolle, dan Tim Reserver, pemain berposisi gelandang asal Belanda yang ditransfer langsung dari Almere City, klubnya Tom Haye di Eredivisie musim kemarin. Bayangin, gila kan, bang? Ditambah lagi mereka ngerekrut striker muda potensial Jens Raven dari FC Dordrecht. Sedangkan buat sisanya mereka gak banyak lakuin perubahan dan masih pertahanin fondasi dari skuad musim sebelumnya. Oke, udah kelihatan dan kebayangkan, bang, gimana kekuatan dari Bali United. Lumayan ngeri-ngeri sedap. Nah, kalau kita udah tahu kekuatan mereka gimana, maka berdasarkan kekuatan yang Bali United miliki, sekarang kita bakalan bahas
beberapa faktor yang bikin mereka di musim ini layak banget diperhitungkan kekuatannya. Mulai dari yang pertama, revolusi taktikal dari pelatih Belanda. Biasanya pelatih-pelatih Belanda, apalagi di sini Johnny Jansen, yang punya latar belakang latih dan kental banget sama yang namanya kompetisi Eredivisie, mereka biasanya nguasain yang namanya permainan atau filosofi total football, penguasaan bola yang tinggi, dan struktur organisasi permainan yang jauh lebih rapi. Sebenarnya emang ini cukup bertolak belakang dengan keumuman permainan di Liga Indonesia, yang biasanya main direct ataupun transisi cepat. Tapi permainan total football dan organisasi permainan yang rapi, nyatanya udah terbukti bang. Terbukti efektif diterapin sama Jan Olderik Kering bareng Dewa United di musim kemarin. Kita bisa lihat kan gimana cantiknya permainan Dewa United, terus produktif banget juga buat nyetak gol. Nah, permainan model Dewa United di musim kemarin itu tentu berpotensi banget buat terjadi juga di Bali United yang sekarang dipimpin sama Johnny Jansen. Efeknya Bali United bisa tampil lebih dominan, bisa lebih baik buat ngontrol pertandingan, dan juga punya gameplay yang harusnya bisa lebih stabil sepanjang musim nanti. Yang kedua, kedatangan pemain ex Eredivisie sama dengan naiknya level teknis. Dengan keumuman pemain Indonesia yang banyak ngandelin permainan pakai kecepatan dan fisik, tentu itu nguras banget energi dan sebenarnya kurang efektif bang. Nah, kedatangan beberapa pemain asing baru Bali United yang punya pengalaman di level kompetisi atas Eropa, kayak Tijmen Gopal, Tim Reservoir, sampai Mirza Mustafik, mereka kesini tentu bukan cuma bawa nama besar doang, tapi mereka juga bawa yang namanya kualitas teknis yang tinggi, pemahaman taktik yang mateng, dan juga mentalitasnya yang bener-bener udah profesional banget. Kehadiran mereka jelas bakal ningkatin kualitas permainan, plus naikin level teknis Bali United ke level yang ada di atas rata-rata kemampuan tim lainnya. Ditambah lagi kalau kita lihat skuad mereka sekarang, mereka punya keseimbangan yang bagus juga antara pemain asing dan juga pemain lokal. Karena Bali United diperkuat sama pemain lokal berkualitas kayak Irfan Jaya, Kadek Arel, Kadek Agung, Ricky Fajrin, sampai Rahmat Arjuna. Tentu dengan kualitas itu harusnya nggak akan ada gap yang terlalu jauh antara pemain asing dan juga lokal. Sehingga dengan kualitas yang mereka miliki, mereka benar-benar bisa nyiptain permainan cantik, efektif, produktif, dan juga solid. Kemudian yang ketiga, fasilitas dan dukungan yang baik dari manajemen. Nah, faktor ini terkadang dipandang skeptis padahal pengaruhnya penting. Ketika sebuah tim punya fasilitas yang baik, dalam hal ini kelengkapan fasilitas training center, terus juga dari segi manajemen mereka benar-benar ngasih support penuh, finansialnya stabil, itu jadi hal yang punya pengaruh penting buat para pemain dan tim pelatih ngasih performa yang terbaik di lapangan. Dan Bali United udah punya semua hal itu. Mereka lengkap dari segi fasilitas, manajemennya juga support penuh, finansial nggak usah ditanya. Dan dengan semua hal itu rasanya udah gak ada alasan buat para pemain loyo di lapangan karena faktor non-teknis. Dan kalau hal itu berjalan baik serta konsisten, ditambah lagi faktor yang pertama dan kedua tadi berjalan dengan baik, ya klub lain harus siap-siap sih bang, nyiapin energi lebih buat hadepin Bali United di musim depan. Jadi itu bang, faktor yang bikin Bali United bakalan jadi kandidat kuat di persaingan juara nanti. Tapi bukan berarti mereka tanpa tantangan. Gak semudah itu juga buat mereka bisa ngelaksanain rencana yang udah mereka bangun. Mulai dari segi pelatih, walaupun emang kedengarannya mewah, ex-pelatih Eredivisie, tapi itu gak jadi jaminan 100% buat dia sukses juga di kompetisi sepak bola Indonesia bang. Karena dia belum punya pengalaman menghadapi tantangan di sepak bola Indonesia, mulai dari faktor cuaca, lapangan yang kualitasnya kurang baik, tekanan non-teknis dari fans, dan lain-lain. Terus pemain asing mereka juga emang punya pengalaman tinggi di Eropa, tapi lagi-lagi, kompetisi sepak bola Asia khususnya Indonesia jelas beda. Kalau mereka gagal adaptasi, ya mereka juga nggak akan bisa bantu banyak buat skuad Bali United. Ditambah faktor persiapan tim lain juga gak kalah serius buat bisa jadi juara. Contohnya Persib Bandung, yang di pre-season kali ini jadi tim dengan persiapan yang paling matang. Mulai dari ikut Piala Presiden, training camp di Thailand, sampai mereka yang uji coba lawan klub Australia Western Sydney Wanderers. Tentu itu jadi faktor penghambat paling berat buat mereka lawan. Sama satu lagi deh, ini bukan faktor yang pasti, ini cuman faktor additional doang. Tapi ada kutukan kalau biasanya tim yang overhype di awal itu malah jarang bisa konsisten sampai akhir musim. Yah, let's see gimana nanti pengaruhnya ke Bali United. Jadi itu bang, penjelasan terkait potensi Bali United yang sekarang punya skuad mewah dan bisa jadi ancaman serius buat klub lain bersaing di jalur juara. Mereka punya modal yang kuat berupa pelatih berkualitas, pemain berpengalaman di Eropa, sampai manajemen yang tertata. Tapi tentu perjalanannya juga gak akan mudah, karena nyatanya mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan
imbas dari keunggulan yang mereka punya. Solusinya apa? Solusinya ya tinggal kolaborasi semua pihak aja yang harus berjalan dengan baik. Pelatih asing serta pemain asing baru harus bisa cepat adaptasi. Dan para pemain lokal serta manajemen juga harus bisa bantu mereka buat bisa adaptasi dengan lancar. Karena nyatanya, di Liga Indonesia, bukan tentang siapa yang paling keren dan mewah di awal, tapi tentang siapa yang paling tahan banting selama musim itu berjalan. Gimana menurut kalian? Apakah Bali United emang bisa jadi kandidat kuat buat juara? Gua juga mau dengar pendapat kalian dong. Coba tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia yang gak gitu-gitu doang dan dari sudut pandang yang beda, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!